Baik, kita buka halaman 11 dari kitab Qawaidul I'lal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Wasilatuna media berbagi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Nad'ullaha ta'ala ayyu'tina ilman nafi'a wa sahhalallahu jami'a umurina jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini hujan, apakah suaranya terdengar sampai sana? Boten Ustaz. Boten ya. Baik, kita buka halaman 11 dari kitab Qawaidul I'lal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Nahwu yaghzu wa yarmi. Asluhuma yaghzu wa yarmiyu. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u, ketika wawu dan ya di ujung atau di akhir dari sebuah kalimat, wa kanata dan keduanya itu madmumatan berharokat dhammah uskinata, maka harokatnya atau dhammahnya itu harus disukun, atau harokat dari wawu dan ya itu yang berdhamma tadi harus disukun. Saya ulangi, ketika wawu dan ya itu berada di akhir atau di ujung sebuah kalimat, wa kanata madmumatan dan wawu dan ya itu berharokat dhamma, maka dhammahnya disukun atau harokat wawu dan ya disukun, dimatikan. Contoh, yaghzu, asalnya yaghzu. Yaghzu, wawu berada di akhir kalimat berharokat dhammah, maka wawunya disukun, maka harokatnya disukun. Yarmi, asluhu yarmiyu. Yarmiyu karena ketika ya ini berada di akhir kalimat dan berharokat dhammah, maka ya-nya disukun. Nah, simpel sekali kaidahnya. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Itu. Contoh yang lain, kalimat apa yang bisa disamakan? Tentu kalian harus bisa mengamati ini bina apa. Kalau di akhirnya wawu dan ya, tentu kita memahami ini adalah bina naqis. Naqisnya bisa wawi, bisa ya'i. Contoh yang lain apa? Bisa saro yasri. Saro yasri. Yasri asluhu yasriyu ala wazni yaf'ilu. Dalilnya apa? Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Ketika ya di akhir kalimat dan dia berharokat dhammah, maka
ya-nya disukun menjadi yasri. Hakadha. Apalagi ya? Syawa yashwi, yashwiyu ala wazni yaf'ilu. Yashwiyu ala wazni yaf'ilu. Jadi kalau di iklal biasa ya tinggal ya berharokat, ya berada di akhir kalimat, berharokat dhammah, maka ya disukun. Itu sudah selesai kalau mengiklalnya. Jadi kalau kaidahnya memang harus dihafalkan idza tatarrafatil wawu, ketika dan ketika. Itu yang contohnya yang nakis ya'i. Nah, yang nakis wawi contohnya apa ya? Selain yaghzu. Selain yang ghaza yaghzu. Saya cari nggak ketemu, belum ketemu. Tapi ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita latihan. Jadi khusus ini bina nakis ya Ustaz? Bina nakis. Nanti kalau kalian mempelajari yang sesudahnya nanti kita bahas ya. Untuk yang contoh hari ini, insya Allah ini bina nakis. Kita samakan dengan ghaza, dengan roma. Ghaza yaghzu, roma yarmi. Di bawahnya nanti memang ada yang kalau kalian baca di ghazin, ghaziyun, sarin, sariyun. Nah, itu tidak di fiilnya tapi nanti di isimnya. Itu mengiklalnya agak panjang. Untuk kaidah ini dulu gitu, Marcel. Oh, Oke. Itu contohnya da'a yad'u Ustaz. Taib. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ini adalah nakis wawi. Taib, sebelum kita bergantian memberikan contoh dan mengiklal, tidak ada pertanyaan tentang makna dari kaidah nomor 5 ini. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Gampang sekali ini. Baik, kalau tidak ada kita mengiklalnya sebelum nanti kita yang ke isim yang di bawahnya itu ghazin wasarin itu. Dari siapa dulu ini? Dari akhi Marcel. Tafadhal akhi. Contohnya da'a yad'u. Sip. Yad'u asluhu yad'u asluhu yad'u ala wazni yaf'ulu. Apa pertama itu tunjukin doanya nih, Disukun. apanya disukun? Disukun wawunya. Wawu disukun. Wawu disukun. Wawu disukun. Baik. Kalau ini membaca yang di bawah ini, itu bacanya apa Sel? Sulit ah? Ya, uskinatil wawu listisqalid dhammati. Listisqal. Istisqal itu apa? Berat. Berat ya. Jadi kalau menggunakan cara ini, jadi wawu disukun karena beratnya dhamma alaiha atas apa? Wawu, atas wawu. Maka ya tadi wawu disukun karena beratnya dhamma atas wawu. Itu cukup singkat. Kalau diikutkan kaidah tadi ya wawu disukun karena berada di akhir kalimat dan berharokat dhamma.
idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Coba diulangi Sel. Kama fahimta. Yad'u asluhu yad'u ala wazni yaf'ulu wawu disukun karena beratnya lemah atas wawu maka menjadi yagzu. Contoh sampean tadi apa masa yagzu? Yad'u. Yad'u. Contohnya tadi yad'u. Tep. Syukran akhi Marcel. Selanjutnya Hafiz. Saro sakit lah, Saro. Saro. Yasri. Bisa. Sakit ya. Saro Yasri. Aslu. Yasri dulu. Jangan dibaca Saro Yasri. Saro Yasri itu menyebutkan fi'il madhi dan mudhari'nya. Sekarang Hafiz fokus kemana? Yang mudhari. Baik, berarti dibaca Yasri asluhu. Yasri asluhu yasriyu Baik. ala wazni yaf'ilu. Ya disukun, karena berat. Hafid, kamu mengikuti yang Arabnya ini? Yarmi, yang Yarmi itu? Baik. Kalau yang itu, saya ulangi lagi. Kalau yang ini adalah uskinatil ya'u, ya disukun listisqalid dhammati karena beratnya dhammah alaiha atas ya. Nah, jadi gitu tok. Apa namanya mengiklalnya. Tapi kalau Hafid mengikuti yang kaidah ya disukun karena ya berada di akhir kalimat dan marah harokat dhamma. Nah itu juga boleh. Diulang lagi Hafid. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yasri asluhu yasriyu ala wazni yaf'ilu. Ya disukun karena beratnya dhamma. Kemudian menjadi apa? Menjadi yasri. Sudah cukup. Ya disukun karena beratnya dhamma atas ya. Oh, atas manggil. Alaiha ing atase ya, kan gitu. Karena contohnya Yasri. Kalau Yarmi ya atas ya-nya Yarmi. Oh, gitu Ustaz. Berarti alaihanya itu berarti kembali ke ya-nya Ustaz. Yang ke huruf. Contoh yang Yasri. Ya, ke hurufnya, ke huruf yang dimaksud tadi. Sesuai dengan kaidah, hurufnya yang dibahas adalah wawu dan ya di akhir kalimat. Tep, ittaqi. Nah, Ustaz. Roja, Ustaz. Roja. Yarju. Tep, roja yarju. Yarju. Asluhu yarju. Tep. Ala wazni yaf'ulu. Wawu disukun karena beratnya harakat dhammah atas wawu. Tep. Kaidahnya apa ittaqi?
kaidahnya bahasa Indonesianya Ustaz. Iya, boleh. Ketika wawu di akhir kalimat berharokat dhammah, maka disukun. Maka wawu Ketika disukun. wawu di akhir kalimat dan berharokat dhammah, maka disukun. Ya. Maka wawu disukun. Syukran ya ittaqi. Rahma tadi belum ya? Rahma silakan. Lamal yakhsha sakit ya Ustaz. Yakhsha. Boleh. Khasyiya yakhsha. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhsha asluhu yakhshayu ala wazni yaf'alu. Wawu disukun karena beratnya dhamma yang ada pada wawu. Baik, kaidahnya gimana ya Ukhti Rahma? Bismillahirrahmanirrahim. Idza tatarafatil wawu wa ya'u wa kanata madmumatan uskinat. Maksudnya gimana kaidah tadi? Ketika ada wawu dan ya terletak di akhir kata atau kalimat dan keduanya berharokat dhammah, maka keduanya disukun. Baik, syukran lagi. Darul Qutni ayu misalin satu ti Yarwa Ustaz. Nama? Yarwa. Ya, Yarwa, rawiya yarwa. rawiya yarwa. Rawiya yarwa. Tafadhal. Yarwa asluhu yarwayu ala wasnin yaf'alu uskinatu wa istiqali dzulmati alaiha fasara yarwa. Baik. Syukran laka. Wisnu. Hadir. Tafadhal ayu misalin satu ti Bako. apa? Bako. Wako. Bako. Ye. Coba gimana? Ini fi'il apa Wisnu? Bako Ustaz. Bako. Ye. Bako itu bako. Ya beki. Ayo gimana? Bako ya baki. Ya bekiyu. Ya beki asluhu. Baki asluhu. Ya baki yu. Ya bekiyu. Ya bekiyu. Dibaca ya baki dikarenakan terdapat ya di akhir kalimat yang berharokat dhammah. Maka Dibaca menjadi ya disukun. maka ya disukun. Menjadi ya beki. Baka ya beki. Sudah ya? Insyaallah mafhum. Untuk yang contoh ini gampang ya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang i'lalu nahwi ghazin wasarin. Kalian lihat yang di teks ini, yang Arab itu, ya. Ghazin asluhu ghaziwun ala wazni fa'ilun. Ala wazni fa'ilun. Ghaziwun. Kamu perhatikan asalnya wawu berharokat dhamma. Ghaziwun. Ubdilatil wawu ya'an liwuqu'iha ba'da kasratin. Liwuqu'iha ba'da kasratin. Jadi wawu diganti dengan ya karena wawu jatuh setelah harokat kasro menjadi
ziyun. Summa uskinatil ya'u listisqalid dhammati 'alaiha. Maka ya disukun karena beratnya dhamma atas ya. Ya-nya disukun karena beratnya dhamma atas ya. Menjadi ghazi. Ini nggak bisa nulis saya. Ghazi. Ghazi berarti tulisannya itu ghin za ghazi. Kamu sambil ini ya. Ghazi. Jadi itu ada sih ya, ada contohnya di bawah itu. Faltaqa as-sakinani wa huma al-ya'u wa tanwinu fasara ghazi. Fa khudhifat al-ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini. Maka ya dibuang untuk menolak bertemunya dua huruf sukun yang mati. Fasara ghazin. Fasara ghazin. Paham maksudnya ini? Jadi itu berarti ada 3 kali langkah berarti. Ada 3 langkah. Yang pertama mengganti huruf wawu menjadi ya, karena kasroh zi ya, wawu dengan zi itu kan tidak matching gitu loh. Wawunya harus diganti ya. Kemudian kena kaidah nomor 5 ini, ya di akhir kalimat berharokat dhammah, maka tidak boleh di dhammah ya, maka tidak boleh dan harus diganti menjadi sukun. Kalau disukun kan sukun. Jadi gini, dhammaten itu ketika di dhammah itu ada 2 ini, ada dhammaten itu menyimpan nun sukun menjadi un. Umpamanya kalau ta ya tun, kalau ghaziyun, nah itu kan ada nun mati. Kalau kita munculkan itu ketika tanwin, ketahuan itu kalau ada huruf nunnya itu, ada n matinya itu ketika dia bertemu dengan huruf mati sesudahnya. Yang sering kita dengarkan lafaz qul huwallahu ahadun. Kalau dilanjutkan qul huwallahu ahadunil lahus somad. Lah, di lafaz tanwin itu ada suara nun yang tersimpan. Lah, ketika ya-nya itu disukun, berarti kan ada nun yang mati itu. Nah, itu maksudnya faltaqa as-sakinani wa huma al-ya' wa tanwin. Tanwin itu nunnya itu tadi. Fasara ghazin. Fa khudhifat al-ya'u, maka ya-nya dibuang. Nah, nunnya tanwin tadi masih melekat pada lafaz zinnya tadi itu. Fa khudhifat al-ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini fasara ghazin. Bagaimana? Masih berarti nanti yang dari itu ya-nya yang hilang ya tadi. Ya-nya hilang. Ya-nya hilang karena ada 2 huruf mati. Ada 2 ya huruf mati. Yang pertama ya itu sendiri, yang kedua adalah tanwin tadi yang saya bilang, tanwinnya tadi unnya atau ya nunnya tadi, nun tanwin itu kan menyimpan suara nun gitu. Nah, itu hitungnya 2 itu kalau. Contoh lagi umpamanya ya, sarin asluhu sariyun ala wazni fa'ilun.
wawu diganti kasro, wawu diganti ya karena wawu jatuh setelah harokat kasro menjadi sariyun. Kemudian ya disukun karena berat listisqalid dhammati, karena beratnya dhamma atas ya menjadi khazin. Faltaqa as-sakinani wa huma al-ya wa tanwin, maka bertemulah dua huruf yang mati, yang pertama ya, yang kedua tanwin tadi. Fakhudhifat, setelah bertemu itu maka tidak boleh ketika ada dua huruf mati. Fakhudhifat al-ya'u daf'an liltiqa is-sakina ini, maka ya-nya dibuang, tinggal tanwinnya tadi, maka menjadi sarin. Ini yang tadi. Kalau yang fa'ilun berarti kita bisa melihat atau kita kiaskan, kita padankan ghazin ini isim fa'ilnya dari ghaza ya. Ghaza yaghzu ghazin, tetap bina apa tadi? Bina misal. Sarin ini bina apa ini? Misal juga kan? Saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin. Nah, berarti kalau isim fa'ilnya dari bina misal tadi itu agak panjang mengiklalnya, tapi kalau fi'il mudhari'nya tinggal selangkah, hanya satu langkah. Hakadha. Jadi tadi yang pertama niku wawunya diganti ya, terus yang kedua niku di sukun ya saudara. Yang ketiga dibuang ya tadi. Ya, yang pertama wawunya diganti ya, sahih. Karena dia jatuh setelah kasro. Kemudian iya-nya tadi karena berharokat dhammah mengikuti kaidah nomor 5. Ya. Ya-nya di sukun. Nah, kemudian bertemulah dua huruf mati. Maka selanjutnya adalah karena bertemu dua huruf mati dalam satu kalimat, iya-nya dibuang sekalian, tinggal tanwinnya menjadi sarin, menjadi ghazin. Hakadha. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kan kalau diganti wawu diganti ya niku hanya berlaku pada bina engkang nakis wawinji. Kalau nakis yai berarti kan langsung ya-nya niku disukun. Contohnya apa, Ukti? Terus sarin niku asluhu kan sariyun. Jadi mboten usah diganti. Oh iya, sarin. Saro yasri, iya itu nggak usah, berarti nggak usah diganti ya. Syukran. Jadi kalau yang aslinya itu ya nggak usah diganti ya. Tadi yang asalnya adalah wawu, karena wawu berharokat dhammah dan jatuh setelah kasro, itu nggak matching tadi itu, maka diganti. Saya tadi lupa berarti Siti Rahmah. Syukran ala iktirahat wal mudakhalat. Sahih. Jadi yang kalau aslinya sudah ya nggak usah diganti ya. Masa bisa ya diganti ya? Betul. Baik, ada pertanyaan? Punten lagi Ustaz. Mungkin kan ghaziyun, terus kemudian ya disukun, berarti sukun dan tanwin ada pada satu huruf, yaitu ya, ngoten nggih. Yunnya itu di. Nggih, terus ketika iltiqa'u sakinain kan niki berarti yang terbuang ya dan harokat sukun niku tanwin mboten ikut terbuang. Dalam dhamma ten itu kan dhammah dan
nun kecil yang bisa bunyi un tadi itu kan, ketika dhammahnya diganti kan masih ada efek atau ada nun yang mati kecil itu yang dimaksud kalau di sini berbunyi tanwinnya itu. Berarti niku sanes harokat dari ya Yang mana? ingkang tanwin itu. Harokatnya kan dhammah. Harokatnya dhammah. Dhammah itu ada yang dhammah biasa, ada yang dhammah tanwin. Lah yang di sini bentuknya itu tanwin. Ketika dhammahnya dibuang kan masih ada tanwinnya, nun tanwinnya itu tadi loh, nun kecilnya itu. Kalau kita lihat di kaidah yang atas, yang fiil, yaghzu, dhammahnya kan dhammah bukan tanwin, dhammah biasa. Kemudian dhammahnya dibuang, sudah nggak ada efek tanwinnya karena memang fiil nggak bisa ditanwin. Yarmi fiil. Ketika langsung dibuang, disukun maksud saya, itu kan langsung hilang dhammahnya. Tapi kalau isim tanwin dibuang dhammahnya, itu kalau di i'lal sini masih ada tanwin yang berupa nun tadi itu. Itu memahaminya Siti Rahma. Syukran Ustaz. Kira-kira paham atau belum maksud saya tadi? Insyaallah. Baik, ada yang lain? Sudah lewat 10 menit. Ustaz. Tanya. Itu langkah yang kedua kan summa uskinatil ya'i Summa uskinatil ya'u listisqalid dhammati 'alaiha. Iya, itu arti bahasa Indonesianya pripun Ustaz? Kemudian ya disukun karena beratnya dhamma atas ya. Seperti yang atasnya itu. Kemudian ya disukun karena beratnya dhamma atas ya. Yang asalnya ghaziyun, nah itu berat indal Arab, maka harus disukun ya-nya. Ya-nya itu berupa apa? Dhammaten. Lah yang dihilangkan ya dhammahnya. Tanwinnya enggak hilang gitu loh. Tanwinnya enggak hilang, dhammahnya saja yang hilang. Maka ada kelanjutan faltaqa as-sakinani, maka bertemulah dua sukun wahuma, yaitu ya itu sendiri sukun, wat tanwin, dan efek tanwin tadi, nun kecilnya tadi. Itu yang dimaksud iltiqa as-sakinani. Hakadha ittaqi. Maka bertemulah dua huruf mati, atau maka bertemulah dua sukun gitu ya. Maka bertemulah dua sukun, yaitu yang pertama ya itu sendiri, yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu mana tanwinnya? Tanwin ya saya sampaikan di awal tadi, nun kecil yang ketika kita bunyi tanwin, tun atau ya tunnya tadi, un, yun, nah itu n-nya itu loh, itu kan sukun itu. Nah itu yang dimaksud. Masih bingung? Paham kok insyaallah. Insyaallah. Baik. Yang lain? Baik. Kalau tidak ada, syukran ala husni ihtimam. Naqra, kita baca lagi kaidah yang nomor 5 dari Qawaidul I'lal. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Ketika wawu dan ya berada di ujung kalimat, di akhir kalimat, dan
wawu dan ya tadi berharokat dhammah, maka harokat dhammahnya disukun. Nahwu yaghzu wa yarmi, asluhuma yaghzuhu wa yarmiyu. Syukran ala husni ihtimam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Afwan. Ini Rahmat, apa ini angkat tangan ini? Sudah ya? Gimana? Ampun teni kalau kepencet. Oh, baik. Kita akhiri ya. Saya permisi dulu. Dapat Ustaz. Syukran.